semuanya, perkenalkan nama saya Indonesia Putri dengan NIM 2405176002. Saya dari kelas A Pendidikan Komputer Angkatan 2024. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat database dan mengisi data tabel menggunakan MariaDB lewat command prompt. Langsung aja ke videonya. Nah, di sini kita mulai aja kayak start. Kita start semuanya ini yang Apache sama MySQL. Kita masuk. Nah, pertama itu di sini kita langsung ketik aja DC dulu maaf terus enter, masukin lagi sini disuruh masukin password, tapi kita nggak usah masukin password. Nah, ke pertama itu kita buat database baru dulu dengan perintah create database, karena di sini tuh kita akan membuat DB tanaman, jadi kita akan memasukkan beberapa tanaman gitu. Jadi kita buat dulu database-nya, baru kita buat table dan beberapa ini. Create, kita lanjut ya. Nah, di sini udah jadi, kita mau lihatnya gimana. Tuh, kita pakai show Nah, udah masuk ya, di sini ada database-nya. Terus kita langsung pakai aja menggunakan use. Maaf. Begini artinya kita siap membuat tabel di dalam database ini gitu. Selanjutnya, sebelumnya kan kita sudah bikin nih create DB-nya di database-nya. Nah, habis itu kita tuh harus bikin tabelnya juga. Kita bikin tabelnya itu menggunakan create table gini. Nah, selanjutnya kita gunakan ini untuk kurung dan kita isi beberapanya kayak ID tanamannya, nama tanaman, jenis, lokasi, manfaat. Terakhir itu kita gunakan primary key. Langsung aja ya. Ini diatur dulu. Nah, INT ini kalau setauku buat nomor. Jadi kayak bukan buat nomor, ini kayak misalnya kita mau huruf nama itu harus 4 aja. Misalnya di sini saya intinya 4. Jadi kalau lebih dari 4 atau kurang dari 4 dia bakal error gitu setauku ya, teman-teman. Baru jangan lupa kita pakai koma. Lanjut nama tanaman. Varchar ini buat misalnya tuh kita mau ganti sesuatu. Nah, kita tuh bisa pakai ini. Jadi kayak dia tuh datanya nggak valid gitu, nah bisa diganti-ganti gitu. Ada atau enggak dia bisa berganti-ganti, bukan diganti-ganti aja. Jadi kayak misalnya cuaca nih, kita nggak bisa dong kayak ngomong hari ini tuh bakal hujan, kan tiba-tiba nanti bisa kayak mendung aja atau enggak kayak panas banget gitu kan. Nah, jadi kita tuh gunain varchar untuk mengubah-ubah situasi tersebut gitu. Kita gunakan varcharnya 20 aja, jangan lupa komanya. Disitu jenis 20 juga, sama lagi lokasi, ikutin aja ya teman-teman. Nah, di sini tuh kan ada teks. Jadi teks ini tuh kayak nggak ada kayak unlimited gitu. Jadi kita bisa bikin
sepanjang mungkin yang kita mau di dalam teks ini. Kayak kalian bikin cerita gitu, jadi dia nggak bakal, kalau di INT ini tadi kan diminta kayak 4 aja, jadi kalau di teks ini bisa berapapun gitu. Sama habis itu terakhir kita pakai pre-make. Jangan lupa di sininya tuh ada ID tanaman. Sudah di sini. Oh ya, kan di sebelumnya di sini kan ada koma. Nah, kalau di pre-make itu nggak usah pakai koma, jadi kita langsung enter, tutup kurung, titik com, langsung enter lagi. Oke, itu kalau dia udah bilang kayak query, oke, berarti itu ada errornya teman-teman. Jadi tabel ini berisi ID tanaman, nama tanaman, jenis, lokasi, dan manfaatnya. Habis itu langkah berikutnya kita untuk memastikan tabel ini sudah dibuat dengan benar, kita coba pakai DSC. Titik koma. Tuh, di sini kan udah ini kan, tabelnya terbuat, udah keren banget pokoknya. Oke, jadi setelah tabel tanaman dibuat, langkah berikutnya adalah memasukkan beberapa data tanaman ke dalam tabel menggunakan perintah insert into tanaman, itu pakai values. Jadi kita memasukkan beberapa data, misalnya tuh kayak ID tanaman itu kan kayak 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kita di sini bikin 5 data aja biar nggak banyak-banyak dan biar nggak dikit-dikit banget. Habis itu kita pakai nama tanamannya. Jadi teman-teman di sini tuh aku mau kayak masukin tanaman yang biasanya aku lihat di sekitar aku, pokoknya yang nggak asing lah bagi aku. Kan biasanya tuh ada yang asing kayak bunga apakah atau tumbuhan apakah, kayak buah-buah apakah gitu kan, ada yang asing kan. Jadi aku hari ini bakal nyari yang nggak asing aja. Nah, jadi setelah itu di sini saya bakal nambahin kayak jenis gitu. Jadi jenis ini tuh misalnya bunga itu kan biasanya merambat atau enggak kayak satu-satu gitu kan. Nah, kalau pohon itu beda lagi. Jadi jenisnya itu saya bikin kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak ada yang merambat, ada juga yang kayak pohon gitu. Nah, lokasinya ini sebenarnya bebas, maksudnya kayak lokasinya kayak di atas gunung atau di pekarangan rumah, di mana yang pokoknya yang aku lihat di situ ya berarti aku bakal tulis di situ. Terus manfaatnya ini kita bisa cari di Google, maksudnya kayak misalnya saya masukin kayak mangga gitu, jadi kayak manfaat mangga tuh apa aja, bisa share juga di Google. Nah, buat masukannya itu tuh pakai parent gini, insert itu dulu, jadi kayak langsung masukin nama DB kita, baru values. Nah, di sini kita masukin yang pertama itu, sini kan ID tanaman kan, misalnya kayak ID tanaman itu 01 misalnya, karena di sini tuh kayak 01 itu kan angka, jadi nggak apa-apa nggak menggunakan tanda petik 2. Kalau dia tuh ketikan kayak nama atau apapun itu tuh harus pakai tanda petik 2 gini, teman-teman. Tuh, ini nama tanamannya misalnya saya yang pertama tuh kayak mangga, masukin aja ini mangga, terus ditanya kayak jenis tanamannya itu pohon. Baru lokasinya itu biasanya mangga itu kan aku lihatnya di perkarangan rumah, di pinggir jalan gitu, jadi kita pakai di Nah, yang terakhir itu manfaat. Jadi kita search dulu di Google kayak manfaat ini tuh apa sih,
Jadi manfaat pohon mangga ini kayak meningkatkan kekebalan tubuh. Itu sebenarnya banyak, tapi kita masukin ini aja ya, kayak satu-satu. Terus kita pakai ini, enter. Nah, di sini kan nggak ada error teman-teman. Jadi kita coba aja ini bakal masuk atau enggak. Maksudnya kayak ini jadi table atau enggak. Kita lihat ya. Kita pakai select from titik bintang dulu from baru nama diri kita. Nah, cantik banget ini. Tuh, jadi tanamannya satu, nama tanamannya mangga ini kan sama nih kayak gini tuh. Jenisnya pohon, lokasinya di pekarangan rumah, manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, karena kita ingin pengen bikin 5 data, jadi saya lanjutin aja ya langsung. Nah, teman-teman, di sini tuh aku udah nambahin 4 lagi datanya. Jadi kita langsung aja kita lihat tabelnya menggunakan select. Tuh, cantik banget. Di sini kan udah aturan banget kan. Nah, selanjutnya itu kita bakal update update set. Jadi ini tuh kayak misalnya nih kelapa ini kan gak hanya di pinggir jalan kan, biasanya juga tuh ada kayak di pantai-pantai gitu. Jadi aku bakal mengubah itu menggunakan update set ini. Langsung aja ya. Update masuk lokasi itu ini. Nah, baru kita pakai sama dengan ini Nah, di sini tuh where tuh kayak dia nanya di mana ya, mau ganti ke mana. Jadi kita pakai ID tanaman ini yang nomor 5 kita ganti. Baru di sini udah, terus kita coba lihat lagi ya, udah ganti belum sih? Tuh, kan di kelapa ini. Maaf salah teman-teman, ternyata sebenarnya itu kita gantinya kan kayak di dia langsung gantikan kan nomor 5 ini jadi di pinggir pantai. Oke, kita langsung ke selanjutnya itu kita bakal ganti nama table. Jadi yang pertama itu kan nama table saya itu tanaman. Nah, saya tuh mau ganti jadi kayak ketumbuhan. Jadi menggunakan rename table tumbuhan. Jadi yang dari tanaman ini mau saya ubah ke tumbuhan. Titik koma udah, ini namanya bakal udah keganti Pak. Baru nah, yang biasanya saya panggilnya itu pakai tanaman, jadi sekarang kita panggilnya pakai tumbuhan.
Tuh kan, jadi kalau kita panggil lagi nih, kita coba nih pakai panggil select from. Tuh dia bakal error karena kita udah ganti namanya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal nambahin tabelnya. Jadi maksudnya itu kan di sini tuh ada ID tanaman, nama tanaman, jenis, lokasi, manfaat. Nah, di sini saya akan nambahin satu tabel lagi dengan nama tabel itu apa ya baiknya, harga. Karena mangga kan bisa dijual, jamu juga bisa dijual. Semua yang saya tulis di sini itu bisa dijual. Jadi saya bakal nambahin harga di sini. Oke. Caranya itu menggunakan alter table. INT ya teman-teman, karena INT ini untuk angka bukan huruf. Kan di sini bakal kan di sini dia ketambahan kayak harganya. Nah, di sini tuh itu tuh caranya buat nambahin tabelnya. Nah, selanjutnya kita bakal menghapus ini. Kita bakal menghapus harga itu tadi. Ini aja. Biar banyak nulisnya teman-teman. Sini kan add. Jadi kita pakai crop, ganti pakai crop. Buat hapus jadi not-nolnya ini kita hapus. Enter baru select from. Sudah terhapus ya. Jadi gitu aja teman-teman. Oke, jadi sampai sini aja video dari saya. Mungkin mohon maaf kalau banyak kurangnya karena saya juga baru belajar. Jadi tadi itu kita ulang dari awal ya. Jadi yang pertama itu kita membuat create database, baru kita bikin create table, baru kita menggunakan DSC untuk melihat table tersebut, baru kita memasukkan data-data ke dalam database kita memasukkan data-data ke dalam table tersebut menggunakan insert into tanaman dan values. Jadi kita melihat table itu menggunakan select from yang ini. Nah, di sini kita menambahkan beberapa data yang kita mau. Setelah itu saya menggunakan update untuk mengganti beberapa data yang ingin diganti. Setelah itu kita setelah itu kita pakai rename data nama table itu, nama database-nya. Terus kita juga belajar cara untuk alter table. Ini yang terakhir tadi yang kita tambahin tabelnya gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Semoga membantu. Selamat belajar. Dadah teman-teman.